Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah amma ba'du. Kepada anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz berharap kalian sampai dengan hari ini kondisinya tetap masih sehat, walafiat. Kemudian Ustadz juga berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian masih tetap semangat dalam membantu pekerjaan orang tua. Apa yang bisa kalian bantu, silakan dibantu. Insya Allah apapun yang menjadi bantuan kalian kepada orang tua itu adalah merupakan salah satu bentuk wujud bakti kita kepada orang tua. Dan ketahuilah anak-anak semuanya bahwa sekecil apapun yang kita bantu kepada orang tua kita, insya Allah itu adalah amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali hari ini kita akan melanjutkan belajar kita PAI di kelas 5 ini yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Masih ingat kira-kira pertemuan materi apa yang kemarin kita bahas? Coba diingat-ingat kembali. Masih ada yang ingat ya? Ya, jadi materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mengenal Rasul Ulul Azmi. Nah, masih ingat ya bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait dengan Rasul Ulul Azmi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan berbagi materi kepada kalian semuanya untuk memperdalam lagi pemahaman kita terkait dengan Rasul Ulul Azmi itu. Baik, kalian sudah siap? Nah, seperti sebelumnya, Ustadz berharap kalian menyiapkan terlebih dahulu buku paket, kemudian buku catatan, kalau perlu dicatat nanti ya. Kemudian silahkan persiapkan alat tulisnya. Selanjutnya silahkan cari tempat duduk yang nyaman bagi kalian semuanya. Boleh di ruang tamu, boleh di teras, ataupun yang lainnya. Yang berikutnya, Ustadz berharap kalian semuanya bisa menyimak penjelasan dari Ustadz terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Insya Allah ketika perhatikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ilmu yang Ustadz sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, sebelum kita mulai dulu, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan materi yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Materinya apa? Materinya adalah, kita lihat, materinya adalah, kita lihat ya, materinya yang, oke, kita lihat materi yang akan kita bahas, yakni, kita lihat, bentar, masih proses. Iya. Nah, kayaknya sudah ini ya, sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Oke, saya besar. Baik, baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah tampak pada layar kalian masing-masing, pada kali ini kita akan mengenal 5 Nabi Ulul Azmi. Jadi kita akan mengenal Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Itu siapa saja dan kira-kira apa saja. Kita akan mengulik sekilas terkait dengan Rasul Ulul Azmi itu, bagaimana dia oleh Allah diberikan gelar Rasul Ulul Azmi itu. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Rasulul Azmi itu siapa dan bagaimana, oke, sebentar. Nah, sebagaimana yang tampak di layar kalian masing-masing anak-anak sekalian,
Sebelum kita membahas terkait dengan Rasulul Lazni, kita akan menyimak terlebih dahulu Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 164. Ada yang bisa membacakan dari surat An-Nisa ayat 164 ini? Atau kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Oke, kita baca sekali lagi. Wa rasulan qad qasasnahu 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT di surat An-Nisa ayat 164, yang artinya adalah, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Nah, dari dasar Quran surat An-Nisa ini, anak-anak sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Allah itu memang mengutus seorang rasul. Jadi Allah itu memang menyuruh salah satu di antara manusia untuk menjadi perwakilan Allah dalam menyampaikan apa yang perlu Allah sampaikan kepada manusia. Seperti itu anak-anak. Ya, di surat An-Nisa ini menegaskan bahwa Allah memang mengutus seorang utusan yang yakni nabi atau rasul itu sendiri. Nah, sampai sini paham ya? Ini dasar kenapa Allah itu mengutus, dan ini sekaligus menegaskan bahwa Allah memang benar-benar mengutus seorang nabi atau rasul. Kita lanjutkan, ingat-ingat Quran surat An-Nisa ayat 164. Nah, selanjutnya kita lihat selanjutnya ini. Nah, dari seorang utusan Allah, ini sudah pernah kita bahas anak-anak sekalian, sebagaimana yang sudah tampak pada layar kalian masing-masing. Luar biasa, ternyata Allah itu mengutus seorang utusan itu kurang lebihnya berjumlah 124.000. Jadi ada 124.000 nabi yang diutus di muka bumi ini anak-anak. Nah, bayangkan betapa besarnya ini. Maksudnya betapa banyaknya Allah mengutus seorang utusan, yakni kurang lebih 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ini, Allah hanya menjadikan sekitar 315, ya, 315 rasul. Kemudian dari 315 rasul ini, Allah tadi menegaskan di ayat yang sudah kita bahas tadi, yakni di surat An-Nisa ayat ini ya, di surat An-Nisa ayat 164, di situ menegaskan bahwa Allah itu ada yang dikisahkan, diceritakan kepada kita semuanya, tetapi ada sebagian juga yang tidak dikisahkan. Nah, dari 124 nabi ini, dari 124.000 nabi ini, tidak semuanya Allah ceritakan, tapi sebagian di antara mereka juga dikisahkan kepada kita semuanya. Jadi dari 124.000 nabi ini, Allah jadikan di antara mereka itu hanya 315. Nah, dari 315 ini pun juga Allah mengisahkan sebagian dan Allah tidak mengisahkan sebagiannya lagi. Nah, dari 315 ini ternyata yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25. Jadi hanya 25 rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu inilah yang menjadi dasar kita semuanya dalam mengimani 25 nabi dan rasul itu. Ini yang menjadi dasar kita harus mengenal dan kita harus hafal 25 rasul yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Nah, dari 25 ini anak-anak, dari 25 ini Allah memuliakan sebagian kecil di antara 25 ini menjadi 5. 5 rasul inilah
yang diberi gelar Rasulul Azmi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi bisa diingat-ingat ya, Allah itu mengutus 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ini, Allah hanya menjadikan 315 seorang rasul. Dari 315 rasul ini, Allah pisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi atau rasul, 25 rasul ya. Kemudian dari 25 rasul ini Allah memuliakan sebagian kecil di antara 25 rasul ini menjadi 5 rasul. Nah, 5 rasul inilah anak-anak yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Nah, kira-kira sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, Ustadz tadi mengatakan, Ustadz dapat kabar dari mana 124.000 ini? Nah, ini dasarnya anak-anak. Dasarnya adalah dari hadisnya Rasulullah. Dari hadisnya Rasulullah, dari Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar ini bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, ada 124.000 nabi. Jadi ada 124.000. Para rasul berjumlah 315. Jumlah yang banyak, katanya Rasul. Nah, inilah yang menjadi dasar Ustadz tahu dari mana kok ada 124.000 begitu ya. Jadi ini anak-anak dasarnya. Jadi berdasarkan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kemudian hanya 315 rasul saja yang oleh Allah angkat sebagai rasul. Nah, sedangkan tadi sudah kita nyatakan tadi ada 25 rasul yang dipisahkan di dalam Al-Quran, nama-namanya disebut dalam Al-Quran, kemudian dikerucutkan lagi, diperkecil lagi, ada 5 nabi atau rasul yang oleh Allah beri gelar Rasulul Azmi. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak, tadi Ustadz menyebut Rasul Nabi, Rasul Nabi, atau Nabi Rasul, Nabi Rasul. Lantas apa sih perbedaannya Nabi dan Rasul? Kemudian apa saja persamaannya? Nah, ini yang perlu kalian pahami anak-anak, dan perlu kalian ingat bersama-sama terkait dengan sesungguhnya Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya, ada juga persamaannya. Nah, lantas persamaannya apa? Kita lihat dulu persamaannya ya anak-anak. Nah, dari Nabi dan Rasul, persamaan yang pertama adalah seorang Nabi atau Rasul. Nabi dan Rasul itu sama-sama oleh Allah utus dari kalangan laki-laki. Jadi dari kalangan laki-laki ya. Nah, dari kalangan laki-laki tidak ada Nabi atau Rasul itu dari kalangan perempuan. Itu yang pertama, persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu dari Allah. Jadi sama-sama menerima wahyu. Itu perbedaan. Itu persamaannya ada dua. Seorang laki-laki yang diutus oleh Allah kemudian menerima wahyu. Nah, sekarang perbedaannya adalah kalau seorang nabi ketika dia menerima wahyu, dia tidak wajib anak-anak. Dia tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya, kepada orang lain. Jadi cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau seorang nabi mau menyampaikan wahyu yang diterima oleh dirinya dari Allah kepada orang lain juga tidak apa-apa. Nah, sedangkan kalau Rasul itu ketika dia menerima wahyu dari Allah, maka dia harus sampaikan kepada umatnya. Suka tidak suka, siap tidak siap, harus disampaikan kepada umatnya. Inilah yang menjadi perbedaan yang sangat sangat besar sekali. Ya, karena ketika menyampaikan belum tentu yang disampaikan itu sesuai atau cocok atau menyenangkan kepada umatnya. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalau Rasul itu pasti membawa ajaran baru. Sedangkan Nabi itu tidak. Nabi itu cukup melanjutkan saja ajaran yang
disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul itu membawa ajaran baru. Jadi menyempurnakan ajaran-ajaran dari Rasul-Rasul sebelumnya. Seperti Nabi Adam. Kemudian Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini membawa ajaran baru, menyempurnakan ajarannya Nabi Adam. Maka dari itu, ketika kita diurut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini karena Nabi atau Rasul yang terakhir, maka Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para Rasul sebelumnya. Seperti itu. Sedangkan kalau Nabi cukup melanjutkan saja ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul itu pasti membawa ajaran baru anak-anak untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menjadi Rasul terakhir, jadi Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu diutus oleh Allah, maka ajaran Rasulullah itu telah sempurna. Maka tidak ada ajaran-ajaran yang lain selain ajaran Rasulullah yang paling sempurna. Seperti itu anak-anak. Itulah perbedaan dan persamaannya Nabi dan Rasul. Nah, kita lanjutkan ya dari pokok bahasan kita selanjutnya ya. Nah, selanjutnya, jadi setelah mendapatkan informasi dari Ustadz seperti tadi, Masya Allah, ternyata sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali ketika Allah itu mengutus seorang nabi ke muka bumi ini. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai dengan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang tadi kita ketahui bersama-sama ada 124.000 nabi yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, luar biasa sekali. Ternyata Allah itu mengutus seorang nabi dan rasul pada intinya diutus ke muka bumi ini dalam rangka mengembalikan fitrah manusia, mengembalikan kesucian manusia. Fitrah manusia itu sebagai hamba Allah yang harus menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Itulah salah satu kenapa alasannya Nabi atau Rasul diutus ke dunia ini. Seperti itu anak-anak, luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari selanjutnya kita kenal sekarang. Ternyata Nabi dan Rasul itu memiliki sifat yang pasti dimiliki oleh mereka semuanya. Nah, sifat ini yang dinamakan sifat wajib. Jadi seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini yang dinamakan sifat wajib. Nah, sifat wajib rasul atau nabi itu ada 4 anak-anak. Ada 4. Yang kemarin sempat Ustadz singkat dengan istilah staff, S-T-A-F. Kalau di sini di layar kalian ada satu yang dibalik tapi tidak apa-apa. Jadi staff itu hanya untuk membantu mempercepat kita mengingat. Oh, sifatnya Nabi atau Rasul itu ada 4. Yaitu staff, S-T-A-F. S yang pertama adalah yang namanya sidik. Nah, sebagaimana yang tampil di layar monitor kalian, sidik itu artinya adalah jujur. Jadi seorang nabi itu pasti jujur. Tidak pernah kata-kata yang diucapkan itu berbohong. Nah, kemudian yang kedua, tadi S. Kemudian yang kedua adalah T. T itu adalah tablil. Tablil, kalau di layar monitor kalian, Ustadz balik ya. Jadi tablil di sini artinya menyampaikan. Artinya seorang nabi atau rasul ketika diamanahi pesan dari Allah itu akan disampaikan, tidak akan mungkin dirahasiakan. Terlebih lagi seorang rasul anak-anak. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat tablil. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya itu pasti disampaikan kepada umatnya. Inilah tugas seorang rasul yang berat. Jadi harus menyampaikan apa-apa yang menjadi pesannya Allah melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian yang ketiga, sifatnya seorang nabi dan rasul itu adalah amanah. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi ketika diberi titipan, dia selalu dapat dipercaya. Ketika dia berucap, ucapannya dapat dipercaya. Kemudian ketika dia berdagang misalnya,
dia dapat dipercaya, tidak akan mungkin curang. Nah, dalam segala hal, seorang nabi dan rasul itu pasti amanah, dapat dipercaya. Nah, kemarin sempat Ustadz kulik ya, terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad itu ketika di Mekah itu sangat dibenci orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena ajarannya yang sangat dibenci itu ajarannya. Tetapi kalian tahu, ada satu hal yang membuat orang kafir Quraisy itu meskipun dia benci, tapi dia percaya kepada Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya di Mekah pada saat itu orang-orang Mekah yang mau berdagang keluar kota, otomatis rumahnya akan ditinggal selama beberapa hari atau beberapa minggu. Kalian tahu barang-barang atau harta bendanya ketika ditinggal itu supaya tidak dicuri oleh orang, kalian tahu dititipkan ke siapa? Iya, betul. Jadi dititipkan kepada Nabi Muhammad anak. Jadi harta bendanya itu dititipkan di rumahnya Nabi Muhammad. Padahal setiap hari-harinya Rasulullah itu sangat dibenci karena ajarannya. Tetapi ada satu hal yang oleh orang-orang Mekah pada saat itu yang tidak diragukan lagi, yaitu amanahnya, yaitu bisa dipercaya. Sehingga meskipun dia benci kepada Nabi Muhammad, tetapi dia percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikenal orang yang amanah, yang tidak akan pernah curang, yang tidak akan pernah menyalahi kepercayaan orang lain. Jadi barang-barangnya selalu dititipkan kepada Nabi Muhammad ketika mereka berdagang keluar kota. Inilah salah satu yang menjadi ciri khas tersendiri seorang Rasul, yaitu amanah dapat dipercaya. Ketika dititipi sesuatu, tidak akan pernah sesuatu yang dititipkan itu hilang, berkurang, sekecil apapun. Karena seorang Nabi itu adalah amanah. Dan yang keempat, setelah sidik, tabligh, amanah, dan yang keempat adalah fatonah. Jadi seorang nabi dan rasul itu mereka pasti memiliki sifat yang keempat ini, yaitu fatonah. Fatonah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya cerdas, ya. Jadi seorang nabi dan rasul ketika mereka diutus oleh Allah, sebelum mereka diangkat sebagai seorang nabi dan rasul oleh Allah, maka mereka akan diajari dulu oleh Allah sendiri. Mereka akan diajari oleh malaikat Jibril. Jadi inilah yang menyebabkan seorang nabi dan rasul, meskipun mereka tidak bersekolah seperti kita, mereka tidak kuliah sampai sarjana, tetapi mereka cerdas sana. Karena gurunya siapa? Gurunya dari Allah itu sendiri. Dan yang kedua, guru mereka adalah malaikat Jibril. Jadi setiap saat, setiap waktu ketika seorang nabi dan rasul membutuhkan pengajaran, maka yang membisikkan pengajaran-pengajaran itu adalah malaikat Jibril. Luar biasa sekali. Nah, selain 4 sifat yang dimiliki oleh seorang rasul tadi yang sudah kita bahas, ada yang namanya sifat mustahil, anak-anak. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Jadi sifat yang kebalikan dari 4 sifat tadi. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa sifat wajib seorang rasul itu yang pertama adalah sidik, jujur. Jadi lawan katanya mustahil, tidak mungkin seorang rasul itu bersifat kadzib. Jadi kadzib itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya berbohong. Tidak mungkin seorang rasul itu berbohong. Jadi setiap kata yang diucapkan, setiap kalimat yang dilontarkan dari mulutnya selalu mengandung kejujuran, kebenaran. Tidak pernah seorang nabi itu berbohong. Nah, yang kedua, sifat wajib yang kedua adalah tadinya adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat khianat, ya, atau khianah. Khianat itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dapat dipercaya. Berkhianat kalau dalam istilahnya ya. Jadi khianat itu tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang nabi itu tidak dapat dipercaya. Jadi ketika dia dititipi sesuatu, pasti akan dijaganya dengan baik-baik. Tidak mungkin seorang nabi itu malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Allah atau dari manusia. Dan yang ketiga, sifat mustahil yang lawan kata kebalikan dari sifat tabligh.
Tabligh itu yang tadi artinya adalah menyampaikan pesan, menyampaikan apapun yang dititipkan kepada seorang nabi dan rasul pasti disampaikan, entah itu berupa barang maupun berupa pesan. Nah, tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu dia memiliki sifat kitman. Ya, kitman. Kitman itu lawan kata dari tabligh. Kitman itu artinya merahasiakan. Tidak mungkin seorang rasul itu akan merahasiakan wahyu yang telah diterima dari Allah. Tidak mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka akan merahasiakan sesuatu yang harus disampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Jadi kitman artinya menyembunyikan atau merahasiakan. Dan yang terakhir, kalau tadi seorang rasul itu sifatnya fatonah, artinya cerdas, lawan katanya tidak mungkin seorang nabi itu memiliki sifat baladah. Jadi baladah itu artinya bodoh. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu double O2N ya, O2N. O2N itu O2N, OON, OON ya. Tidak mungkin seorang nabi itu OON. Tidak mungkin seorang nabi itu double LP, lolak lolok pol kalau dalam istilah kita ya. Ketika ditanya, artinya ini telat mikir. Jadi seorang nabi itu tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Jadi ini kebalikan dari sifat fatonah tadi. Nah, itu anak-anak. Jadi sifat wajib nabi dan rasul ada 4 tadi, sekaligus kebalikannya. Ini juga perlu kita pahami ya, bahkan perlu dihafalkan. Sifatnya seorang nabi itu staff, SPAF, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Dibolak-balik tidak apa-apa. Yang terpenting artinya jangan sampai keliru. Sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, kemudian amanah artinya dapat dipercaya, kemudian fatonah artinya cerdas. Begitu juga kebalikannya tadi. Kadzib, khianat, kitman, baladah, ya itu jangan sampai kebolak-balik artinya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada tadi kita sudah mengatakan bahwa pokok bahasan kita hari ini adalah mengenal Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tahukah kalian 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi dari Allah itu siapa saja? Insya Allah kalau masih ingat, tentunya tahu ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Atau mungkin yang sudah membaca buku paket, insya Allah sudah tahu 5 Rasul Ulul Azmi itu siapa saja. Ayo coba kira-kira siapa saja. Ustaz berikan waktu 10 detik untuk mengingat-ingat. Kira-kira 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi dari Allah itu siapa saja? Oke, sudah ingat? Nah, sekarang mari kita cek bersama-sama. Kira-kira 5 Rasul Ulul Azmi itu siapa saja? Sebelum Ustaz cek, kita cek bersama-sama. Coba sekarang tuliskan di buku kalian. Ustadz kasih waktu 10 detik. Ustadz kasih waktu 10 detik untuk menuliskan 5 Rasul yang oleh Allah diberi gelar Ulul Azmi. Mulai dari sekarang. Dituliskan di buku tulisnya masing-masing. Oke, 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Red. Waktunya habis. Oke, angkat tangannya, nggak boleh nulis lagi. Oke, sekarang akan kita cek. 5 Rasul Ulul Azmi itu siapa saja? Kira-kira apakah sudah betul jawaban kalian? Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi Nabi dan Rasul yang oleh Allah diberi gelar Ulul Azmi itu ada 5 yang tadi sudah kita sebutkan.
Rasulul Azmi yang dimaksud di sini sebagaimana yang sudah tampak di layar kalian masing-masing. Jadi kalau disingkat itu adalah NIMIM, ya. Sekali lagi kalau disingkat itu ada NIMIM. NIMIM itu siapa? NIMIM itu di sini kita lihat ada huruf N, kemudian huruf I, kemudian ada lagi huruf M, kemudian ada lagi huruf I, kemudian ada lagi huruf M. Nah, NIMIM kalau disingkat ya, NIMIM. Nah, NIMIM itu siapa? NIMIM yang pertama adalah Nabi Nuh, kemudian yang kedua I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, dan yang terakhir M adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira jawaban kalian tadi betul berapa? Kalau betul 5, 100. Kalau betul 4, 80. Kalau betul 3, 60. Kalau betul 2, 40. Kalau betul 1, 20. Kalau salah semuanya 0. Ya. Jadi ini anak-anak, sebagaimana yang sudah kita lihat bersama-sama, ada NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini adalah Rasulul Azmi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas secara sekilas saja terkait dengan Rasulul Azmi ini dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kira-kira kenapa mereka oleh Allah diberi gelar Rasulul Azmi? Sedangkan dari 20 yang lain itu oleh Allah tidak diberi gelar Rasulul Azmi. Allah hanya memberikan gelar Rasulul Azmi itu cuma 5. Itu yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi. Nah, selanjutnya akan kita lihat adalah, nah ini anak-anak. Jadi ulul azmi itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa di hadapan Allah tentunya ya, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki kedudukan yang sangat istimewa sekali. Kira-kira kenapa mereka menempati kedudukan yang tinggi dan mendapatkan keistimewaan dari Allah? Apa sebabnya? Nah, kalau kita ketahui bersama-sama, kalau kita baca bersama-sama di layarnya masing-masing, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mereka mendapatkan kedudukan yang istimewa dari Allah, itu tidak lain dan tidak bukan, alasannya adalah karena ketabahan dan kesabaran yang mereka yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Jadi mereka diberi gelar ulul azmi itu karena sangat tabah dan sangat sabar sekali di atas para rasul dan nabi yang lain dalam menghadapi ujian, cobaan dari Allah SWT selama mereka menjadi seorang nabi atau rasul itu sendiri. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau nabi dan rasul ke-25 nabi itu mereka juga sangat berat, tetapi ada yang lebih berat lagi, ujian dan tantangannya. Dan ujian dan tantangan yang paling berat itu ada 5 rasul ini anak-anak. Yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi kita pahami bersama-sama. Jadi mereka mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi itu karena ujian, karena ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Nah, para nabi dan Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi ini tidak menginginkan agar umatnya yang ingkar dan durhaka mereka dimusnahkan atau diazab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama ya, kebanyakan para nabi dan rasul itu ketika menghadapi umatnya yang sangat sulit untuk diarahkan, untuk diajak, untuk didakwahi, supaya mereka benar-benar menyembah kepada Allah, mereka taat kepada Allah, tetapi kelima rasul ini itu mereka tidak menginginkan, sedangkan rasul yang lain itu ketika mereka umatnya itu tidak mau diajak untuk menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, ya ujung-ujungnya nabi dan rasul tersebut itu meminta kepada Allah supaya dibinasakan. Ya, seperti Nabi Saleh, ada kaum nabi yang oleh Allah itu dibinasakan. Ada kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan dengan cara diangkat
panahnya kemudian dibalik sehingga umatnya Nabi Lut itu binasa, anak-anak. Kemudian ada lagi umatnya Nabi Saleh, di mana umatnya itu karena dia tidak taat, maka oleh Allah itu juga dibinasakan, ya, dibinasakan dengan gempa. Kemudian ada lagi kaum-kaum yang lain yang oleh Allah dibinasakan, dihancurkan, ya. Nah, sedangkan Rasulul Azmi ini, Rasul ini tidak menginginkan umat-umatnya itu meskipun susah, meskipun sulit, meskipun mereka tidak mau diajak untuk menyembah kepada Allah, kemudian mereka tetap tidak mau taat kepada Allah, Rasul 5 ini sangat tabah sekali. Mereka bersabar dalam menghadapi umatnya. Dan mereka itu tidak mau kalau umatnya itu sebenarnya dimusnahkan gitu ya. Dimusnahkan atau diazab oleh Allah secara langsung di dunia. Mereka justru berdoa kepada Allah agar umatnya itu terbuka hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, inilah yang menyebabkan 5 Rasul ini diistimewakan oleh Allah. Meskipun nanti dari salah satu Rasul ini ada umat yang oleh Allah itu diazab. Karena memang memang sangat susah sekali untuk diajak beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Dan kita akan bahas secara sekilas saja supaya tidak terlalu lama. Nah, sekarang kita akan membahas Nabi Nuh. Nabi Nuh ini diperkirakan usianya 950 tahun, anak-anak. Diperkirakan usianya Nabi Nuh itu 950 tahun. Jadi diriwayatkan Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun itu hanya mendapatkan pengikut hanya belasan orang. Ya, saking susahnya umatnya Nabi Nuh diajak untuk taat dan beribadah kepada Allah. Nah, Nabi Nuh ini termasuk Rasulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapatkan hinaan dari kaumnya. Jadi seperti Nabi dan Rasul yang lainnya, pasti ketika mereka berdakwah itu akan mendapatkan hinaan, akan mendapatkan cemoohan, akan dibully kalau dalam bahasa kita saat ini ya. Namun beliau tidak mengenal menyerah, terus-menerus berdakwah, mendakwai keluarganya, kerabatnya, kemudian masyarakat umum untuk kembali beribadah kepada Allah. Bahkan istri dan anaknya yang bernamakan An itu termasuk penentangnya. Jadi istri sama anaknya itu salah satu yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Dan pada akhirnya para umatnya itu memang susah untuk diajak beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sampai Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun itu hanya mendapatkan beberapa belasan orang, hanya Allah pun menurunkan azabnya. Ya, meskipun sebenarnya Nabi Nuh sangat berat hati untuk menerima itu, tetapi ini adalah keputusan Allah. Allah menurunkan azabnya berupa banjir bandang, sehingga termasuk istri dan anaknya itu tewas dalam banjir bandang ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama, anak-anak, Nabi Ibrahim itu termasuk Rasulul Azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim itu dipelihara dalam keadaan genting, di mana Nabi Ibrahim semenjak bayi itu kondisi masyarakatnya itu sangat kacau karena dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis, yang sangat jahat sekali. Nah, dalam keadaan genting yang disebabkan dalam kepemimpinan Raja Namrud, di mana Raja Namrud itu juga sama seperti Raja Fir'aun, membunuh anak laki-laki. Nah, setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan Raja Namrud. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah dewasa, Nabi Ibrahim harus berdakwah kepada Raja Namrud, di mana Nabi Ibrahim itu termasuk masyarakat biasa, sedangkan Namrud itu adalah seorang raja.
Jadi beliau ini harus mendakwahi seorang raja. Nah, termasuk orang-orang terdekatnya juga. Bahkan kalau kalian perlu tahu juga, bapaknya Nabi Ibrahim itu seorang pemahat patung. Nabi Ibrahim itu seorang pemahat patung. Seperti itu. Bahkan dia harus menerima siksaan yang sangat pedih, siksaan dari Raja Namrud tadi, di mana salah satunya adalah Nabi Ibrahim karena dakwahnya terang-terangan kepada Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud itu memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara dibakar gitu-gitu. Seperti itu. Nah, kemudian selain dibakar, dia juga diusir. Ya, setelah dibakar tidak mati, Nabi Ibrahim pun diusir. Seperti itu. Itu adalah kisah singkatnya Nabi Ibrahim. Belum lagi nanti ada ujian-ujian yang sangat berat sekali yang dihadapi Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait Nabi Musa. Nabi Musa itu juga termasuk Rasul Ulul Azmi, di mana Nabi Musa ini hampir mirip dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang raja yang bernama Namrud, Nabi Musa ini berhadapan dengan seorang raja pula yang bernama Firaun. Nah, kemudian memimpin kaum yang sangat pembangkang sekali, yaitu Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Isa, ketika Nabi Isa mau menerima wahyu di Bukit Sina, ya, di Bukit Sina, ketika ditinggal selama 40 hari, ternyata Bani Israel ini yang dipimpin oleh seorang yang bernama Samiri ini balik lagi, dia tidak menyembah Allah, tetapi dia menyembah menyembah patung anak sapi yang diukir dari emas. Ya. Kemudian Nabi Isa pun juga pernah dia tidak bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nah, ini nabi yang tidak diceritakan di Al-Qur'an. Ya, Nabi Khidir. Seperti itu. Dan Nabi Musa juga perjuangannya juga sangat berat sekali karena dia harus mendakwai Firaun. Nah, selanjutnya adalah Nabi Isa anak-anak. Nabi Isa itu juga tidak kalah beratnya juga ketika dia berdakwah. Salah satu bentuk kesabarannya Nabi Isa adalah sabar sebagai seorang yang miskin, di mana Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak bersuami, ya. Jadi seorang ibu yang tidak bersuami, kemudian karena Bunda Maryam ini seorang perempuan yang suci oleh Allah, beri kemuliaan. Bunda Maryam itu hamil, ya, tanpa seorang laki-laki. Jadi tiba-tiba hamil. Ini atas kehendak Allah. Nah, akhirnya melahirkan Nabi Isa. Nah, dari cerita ini kemudian berlanjut bahwa Nabi Isa itu dibesarkan oleh seorang ibu saja, tanpa seorang ayah. Kemudian diusir dari kampungnya gara-gara ibunya hamil tanpa seorang laki-laki atau seorang suami. Yang dikira oleh masyarakat pada saat itu, bundanya Nabi Isa ini berzina atau melakukan perbuatan yang keji dengan orang lain, dengan hamil di luar nikah seperti itu. Padahal ini merupakan sebuah keistimewaan kemuliaan dari Allah sebagai perempuan yang suci. Nah, selanjutnya Nabi Isa dilahirkan dalam kondisi miskin karena tidak memiliki apa-apa, karena Bunda Maryam diusir dari kampungnya. Kemudian sabar juga menerima pengkhianatan dari ketika sudah dewasa, ternyata dikhianati oleh muridnya sendiri, di mana pada saat itu seperti Nabi dan Rasul yang lainnya pasti akan mendapatkan tentangan dari penguasa atau dari seorang raja. Bahkan salah satu ancamannya adalah dibunuh, karena tidak sedikit Nabi dan Rasul itu dibunuh. Ya, ketika mendapatkan ancaman seperti itu, Nabi Isa beserta para murid-muridnya mereka mengasingkan diri dengan cara bersembunyi dalam sebuah gua. Ternyata dari kerajaan memberikan sayembara, kalau dalam bahasa kita sekarang itu memberikan lomba, siapa yang menemukan Nabi Isa akan mendapatkan hadiah miliaran rupiah gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Nah, ternyata salah satu dari muridnya Nabi Isa, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, itu berkhianat anak-anak ternyata. Berkhianat dengan cara memberitahu
keberadaan Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel, kaumnya sendiri. Kehidupan Nabi Isa itu menggambarkan seseorang yang zuhud sekali ya, tidak terlalu tergila-gila dengan harta dunia, dan ketaatan dalam beribadah itu sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir, anak-anak semuanya, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi terakhir, ya, yang menjadi penutup dari para nabi, yang kalau tadi di awal tadi sudah kita sebutkan ada 124.000, maka nomor 124.000 itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita semuanya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa yang sulit, di mana ketika beliaunya dilahirkan itu sudah dalam kondisi yatim, ayahnya sudah meninggal. Ya, pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya tadi sudah meninggal, kemudian ibunya pada usia 6 tahun meninggal juga. Jadi bayangkan 6 tahun itu anak seusia TKB, ya, TKB atau SD kelas 1. Itu kedua orang tuanya, ayah dan bundanya sudah meninggal. Bayangkan, anak kecil itu sudah oleh Allah uji dengan kedua orang tuanya meninggal. Kemudian setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawat Rasulullah tadi. Masih ingat siapa paman Rasulullah yang merawat Rasulullah dari kecil sampai dewasa? Paman Rasulullah adalah Abu Thalib. Jadi pamannya Rasulullah, Abu Thalib inilah yang merawat Rasulullah mulai dari kecil sampai Rasulullah dewasa. Kemudian harus membantu pamannya mengembala kambing. Ya, jangan dikira seorang Rasul itu pekerjaannya luar biasa. Pekerjaannya biasa saja, seperti kita semuanya. Jadi Rasul itu juga mengembala kambing. Kemudian juga berdagang juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian belum lagi ujiannya dari Allah, yaitu adanya orang-orang terdekat yang menentang perjuangan Rasulullah. Salah satunya juga dari pamannya juga, yakni Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah juga, anak-anak, tetapi sangat memuji Rasulullah atas dakwahnya. Nah, belum lagi nanti ujian-ujian Rasulullah seperti di Taif itu Rasulullah dilempari batu sampai giginya patah, sampai berdarah-darah. Kemudian belum lagi di perang Uhud, Rasulullah giginya juga berdarah-darah juga karena kena panah gitu ya. Ada yang meriwayatkan kena tombak seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah sekilas tadi bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran, yaitu meneladani sifat Rasulul Azmi. Minimal ada 3, anak-anak, yang perlu kita teladani dari Rasulullah Azmi tadi. Yang pertama adalah sabar. Ini sabar dalam berjuang dan tidak putus asa. Nah, kalau kita kembalikan ke kehidupan kita sehari-hari, pada saat ini kita menghadapi corona, ya sudah kita bersabar, ya, sambil berdoa. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Saat ini kita oleh Allah sedang diuji bagaimana belajar di rumah. Ya, jadi semakin sabar kita, maka Allah kelak akan memberikan pahala yang luar biasa. Kemudian tidak putus asa. Jadi meskipun saat ini kita belajar di rumah, kita tetap semangat. Jangan sampai putus asa gara-gara kita masih belajar di rumah. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari Rasulullah ini adalah berani dan kemauan kuat. Bagaimana keberanian Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun, bagaimana keberanian Nabi Ibrahim dalam menghadapi Raja Namrud, bagaimana keberanian Rasulullah dalam menghadapi para pembesar-pembesar di Mekah. Seperti itu. Jadi yang bisa kita contoh itu adalah keberaniannya. Kita harus berani, jangan mudah takut. Ya, memang ini tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan asalkan terus kita latih.
dan adalah kemauan kuat. Jadi para rasul tadi itu terus berdakwah. Meskipun banyak sekali sesuatu yang berat yang menghalangi, tetap kemauannya untuk berdakwah, untuk mengajak kepada umatnya semuanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, terus dijalankan. Meskipun susah, terus dijalankan. Ini sebuah kemauan yang kuat. Jadi kemauan yang kuat meski banyak kesulitan dan sifat pemberaninya dalam menghadapi orang yang ditakuti, ini merupakan yang perlu kita teladani, perlu kita contoh. Dan yang terakhir adalah taat. Jadi ketaatannya seorang Rasulullah sendiri itu kepada Allah itu luar biasa sekali, anak-anak. Ya, jadi tetap taat menjalani perintah Allah mesti terasa sangat berat sekali. Di mana Nabi Ibrahim tetap harus berdakwah kepada Raja Namrud, meskipun itu berat, ya, meskipun berat menghadapi seorang raja. Kemudian Nabi Ibrahim menghadapi harus berpisah dari istrinya, yaitu Bunda Hajar dan bayi Ismail. Nabi Ibrahim berada di Palestina, kemudian Bunda Hajar sama bayi Ismail berada di Mekah. Pada saat itu harus berpisah, sangat berat sekali, tapi oleh Nabi Ibrahim tetap dilakukan. Nah, sama kalau kita kembalikan ke kehidupan kita saat ini, banyak sekali ya tugas-tugas yang mungkin dirasa kita berat sekali. Mari kita coba tetap kita lakukan. Ya, tugas-tugas yang diberikan guru-guru kita mungkin, atau tugas-tugas yang diberikan orang tua kita mungkin berat sekali, apalagi tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan ketaatan inilah yang menjadikan seseorang itu dimuliakan oleh Allah. Insya Allah seperti itu anak-anak yang bisa kita bahas pada kali ini terkait Rasulul Azmi. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dan bisa kita teladani dari 5 Rasulul Azmi tadi. Ustaz berharap kalian tetap menjaga kesehatan, kondisi kesehatannya di rumah tetap dijaga. Kemudian jangan lupa dijaga juga semangatnya dalam belajar, tetap bersabar sambil berdoa, dan yang terakhir adalah apapun yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu kedua orang tua kalian harus kalian lakukan. Insya Allah inilah yang akan nantinya akan menjadikan kalian anak yang luar biasa sekali, akan menjadikan anak yang istimewa di hadapan Allah. Dan insya Allah dengan melakukan seperti ini, Allah akan memuliakan kita, insya Allah. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari pada kali ini. Mari kita sebelum kita akhiri, kalau seandainya ada pertanyaan, nanti bisa langsung pesan WhatsApp ke Ustadz ya. WhatsApp ke Ustadz, boleh tulisan tangan atau boleh voice note. Ya, voice note direkam, kemudian dikirimkan ke Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya seperti ini, misalnya seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian nanti tugasnya, yakni kita berlatih soal terkait dengan Rasulullah yang sudah kita bahas ini tadi di buku paket. Demikian yang bisa kita bahas bersama-sama. Mari kita sama-sama mengakhiri belajar kita dengan bacaan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari Ustaz, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.